Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Pemirsa, pelantikan kepala daerah akan digelar pada 20 Februari mendatang di Istana Kepresidenan. Ada rekan kami di sana, Jen Cahyani. Selamat pagi, Jen. Ya, Jen, bagaimana persiapan dari pelantikan kepala daerah yang digelar di Istana Kepresidenan? Silakan. Ya, Gede dan juga pemirsa, untuk di Istana Negara sendiri saat ini kami mungkin belum bisa mengakses atau menuju ke lokasi ke depan ya, di mana kepala daerah nantinya tiba di Istana Negara dan juga dilantik. Namun sejumlah persiapan tentu saja sudah dilakukan di Istana Negara ya, di mana salah satunya mulai dari pengamanan, kemudian persiapan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk proses dari nantinya keberjalanan acara pada saat pelantikan. Dan salah satunya yakni dengan gladi kotor dan juga gladi bersih pada hari ini. Kalau kita bisa ulas kembali ya, pada gladi kotor pada hari kemarin, ini kepala daerah ada 485 undangan kepala daerah yang mengikuti gladi kotor pada hari kemarin. Ini mereka melakukan latihan baris berbaris dan juga diajarkan untuk berjalan nantinya dari Silang Monas ke Istana Negara. Dan baru hari ini dilakukan gladi bersih, di mana latihan pada hari kemarin langsung diterapkan pada hari ini, dan kepala daerah juga sudah mengenakan seragam rapih ya seperti itu, dan berjalan dari area Silang Monas menuju ke Istana Negara ini sekitar 800 meter. Dan kabarnya pada pelantikan besok yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini akan dibagi ke dalam beberapa sesi, mengingat jumlah kepala daerah yang akan dilantik ini cukup banyak, sehingga nanti ditakutkan adanya kemungkinan sangat padat di kawasan Istana Negara, sehingga nanti akan dibagi ke dalam beberapa sesi untuk pelantikannya sendiri. Dan tentu saja tadi kami juga sempat mendengar informasi ya, kalau nanti pada saat pelantikan pun juga hari ini pada saat gladi bersih, di mana kepala daerah ini dari Silang Monas menuju ke Istana Negara, ini mereka tidak diperbolehkan untuk membawa tim atau stafnya. Jadi mereka sendiri hanya dengan didampingi oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri dan juga beberapa pihak terkait. Mereka berbaris kemudian berjalan secara berurutan sesuai aturan yang sudah ditetapkan urutannya oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian berjalan ke area Istana Negara. Dan begitupun pada esok hari pada saat pelantikan ini mereka juga tidak diperbolehkan untuk membawa tim atau stafnya untuk masuk ke area Istana Negara, karena ditakutkan nanti akan padat dan juga tidak kondusif ya. Karena kalau kita pantau pada hari kemarin pada saat gladi kotor di area Silang Monas ini cukup padat dan juga ramai begitu ya, karena setiap kepala daerah ini membawa timnya masing-masing. Dan pada hari ini dan juga besok pagi pada saat pelantikan ini diharapkan kondisinya dapat kondusif dan juga tertib. Dan itu dia tujuan dari adanya gladi kotor dan juga gladi bersih, sehingga nantinya kepala daerah pada saat melakukan berjalan dari area Silang Monas menuju ke Istana Negara, mereka dapat berjalan mengetahui aturannya, kemudian dapat berjalan secara tertib dan juga nanti acara berjalan dengan lancar hingga ke pelantikan atau pengucapan sumpah janji nanti yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ini menarik ya, Gede dan juga pemirsa, karena ini pertama kalinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini akan melantik langsung kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kalau sebelum-sebelumnya kepala daerah ini dilantik masing-masing dari otonomi daerah masing-masing ya, dari gubernurnya masing-masing, namun semua bupati, wali kota maupun juga gubernurnya dengan wakilnya masing-masing kali ini akan dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan tentu saja ini mengundang antusias dari semua kepala negara yang hadir hari ini, hari kemarin maupun juga besok pada saat pelantikan.
yakni dengan antusias mereka mengikuti gladi kotor dan juga gladi bersih, mulai dari pemanasan, kemarin ada pemanasan ya, kemudian latihan baris berbaris, bagaimana mereka diajarkan kedisiplinan seperti itu. Dan kemarin kami juga sempat berbincang ya dengan beberapa kepala daerah yang mereka mengatakan kalau mereka antusias mengikuti agenda atau kegiatan ini karena ini salah satu wadah atau ajang ya untuk kepala daerah berkumpul, kemudian bersilaturahmi, dan tentu saja nanti diharapkan dengan adanya agenda atau kegiatan ini dikumpulkannya semua kepala daerah, tentu saja nanti mereka bisa bersilaturahmi, bisa bertukar pikiran, dan juga nanti setelah pelantikan bisa bersinergi atau berkolaborasi. Dan untuk teknisnya sendiri, ini kami juga mengumpulkan beberapa informasi seperti tadi kami sudah sampaikan juga ya, Gede dan juga pemirsa, untuk teknis dari pelantikan itu pada esok hari akan dimulai pukul 10 pagi, di mana nanti semua kepala daerah akan berkumpul terlebih dahulu di area Silang Monas, kemudian akan diatur barisannya, kemudian berjalan sekitar 800 meter ke Istana Kepresidenan, di mana ini lokasinya tepat di seberang Silang Monas, dan mereka berjalan sekitar 800 meter, berjalan sendiri tanpa ada tim atau stafnya masing-masing. Mereka hanya dikawal oleh dari tim Kemendagri, kemudian nanti akan ada marching band juga dari PDN, kemudian tentu saja dengan adanya pengamanan atau pengawalan yang cukup ketat, mulai dari area Silang Monas maupun sampai ke dalam Istana Kepresidenan. Karena itu yang diharapkan oleh kita semua ya, agar acara nantinya berjalan dengan tertib, lancar sampai pelantikan itu, dan akan langsung dilakukan atau adanya kegiatan retret di Magelang. Nanti semua kepala daerah langsung ikut. Jadi rangkaiannya ini dalam satu rangkaian ya, mulai dari tes kesehatan, kemudian ada gladi kotor, gladi bersih, pelantikan, dan setelah pelantikan langsung mengikuti retret di Magelang. Dan untuk teknisnya ataupun sejumlah persiapan pengamanan yang ada di Istana Negara saat ini masih kondusif, juga belum ada pergerakan yang signifikan, namun tentu saja nanti akan kita informasikan jika nantinya apakah Presiden Prabowo Subianto hari ini juga akan memantau langsung gladi bersih yang dilakukan oleh kepala daerah maksud kami, atau tidak. Karena tadi kami juga sempat mendengar ada informasi kalau kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan memantau langsung, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau Presiden Prabowo Subianto hanya melantik saja pada esok hari. Sementara itu, Gede. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas informasi Anda. Kami akan terus memantau informasi terbaru dari Istana Kepresidenan. Kita akan sapa rekan-rekan kami yang sudah ada di sana. Ada Henry Aprila dan juga ada Disti Arifa di kawasan Monas. Henry, bagaimana situasi di depan Istana Kepresidenan? Apakah ada rekayasa lalu lintas di sana? Silahkan Henry. Gede, betul sekali kalau untuk rekayasa lalu lintas yang kami pantau, ini terpantau memang sudah tidak ada kepadatan kendaraan, karena kalau kita lihat sejak tadi pada saat kepala daerah melintas dari kawasan Monas menuju ke istana untuk nantinya melakukan gladi bersih, ini kami pantau sempat terjadi penyetopan atau pemberhentian arus lalu lintas sementara saja. Namun kalau untuk saat ini memang bisa dikatakan ramai lancar, belum ada kepadatan lalu lintas, kemudian juga belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Kalau kami pantau kembali terkait dengan keamanan, kemudian juga arus lalu lintas yang diterapkan pada saat gladi bersih ini dilaksanakan, kami lihat ini saat pintu masuk Tenggara sendiri, ini kita lihat juga para kepala daerah saat masuk di pukul 6.45 juga cukup tertib, sehingga juga di Kilang Monas sendiri, di kawasan Monas juga area parkir teratur dengan rapi, sehingga pada saat
Gladi bersih ini dilaksanakan juga arus lalu lintas juga tidak terjadi kepadatan seperti halnya kalau kami ulas kembali di kemarin pada saat gladi kotor sempat terjadi kepadatan kendaraan. Namun kalau untuk di gladi bersih pada pelantikan kepala daerah ini sendiri ini tidak terjadi kepadatan seperti halnya kemarin. Nah, untuk saat ini memang sudah cukup rapi. Kemudian arus lalu lintas juga bisa dikatakan sudah normal, dan juga sebagai informasi ini kami akan terus gali terkait dengan informasi untuk esok hari apakah akan ada rekayasa lalu lintas ataupun pengalihan arus lalu lintas pada saat pelantikan dilaksanakan tepatnya di hari Kamis 20 Februari 2025. Kami akan terus pantau Gede, karena untuk saat ini arus lalu lintas masih dikatakan ramai lancar, belum ada kepadatan maupun rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Kemudian kalau untuk soal cuaca ini juga sudah turun hujan sejak tadi pagi, sehingga ini menjadi satu himbauan untuk para pengendara tetap berhati-hati yang juga disampaikan oleh pihak kepolisian, dan juga tetap memperhatikan situasi lalu lintas yang terjadi pada saat gladi bersih ini. Gede. Ya, baik, terima kasih Henry Aprila. Kita menuju Disti Arifa yang juga ada di kawasan Monas. Disti, bagaimana kondisi terkini di Monas pasca tadi ada gladi bersih kepala daerah? Ya, Gede dan juga pemirsa, kondisi terkini di depan kawasan Silang Monas ini terpantau masih ramai oleh keluarga dan juga kerabat dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Nah, baru saja memang sebanyak 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini meninggalkan kawasan Monas menuju ke istana untuk melanjutkan gladi bersih. Nah, kalau dapat kami ulas tadi selama di Monas, 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini sudah menerima arahan, kemudian juga pembekalan terkait pelantikan yang akan digelar besok di Istana Merdeka oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi memang dari 481 kepala daerah tersebut dibagi beberapa grup atau peleton yang mereka ini dipimpin oleh jajaran kepolisian, dan kemudian secara baris berbaris meninggalkan kawasan Monas menuju ke Istana Merdeka. Dan saat ini gladi bersih jelang pelantikan masih terus dilakukan di Istana Merdeka. Belum terlihat apakah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini akan meninggalkan istana dan kembali menuju ke Monas. Dan memang untuk tujuan daripada gladi bersih ini adalah sebagai pembekalan, kemudian juga pemberian informasi lebih detail terkait pelantikan yang akan dilakukan besok, dan kemudian juga selain itu adalah untuk membuat para kepala daerah dan wakilnya dan juga kepala daerah lainnya ini semakin akrab dan juga menjalin silaturahmi antara satu dan lainnya. Nah, kalau dapat kami ulas juga tadi memang kondisi di kawasan Monas ini dalam keadaan hujan yang cukup deras, namun tidak menghambat jalannya gladi bersih ini. Dan tadi juga para kepala daerah terpilih ini juga tampaknya ini yang berbeda dari kemarin adalah hari ini mereka menggunakan baju cukup formal, yakni baju putih dan celana hitam, berbeda dengan kemarin yang hanya menggunakan baju yang santai, karena memang hari ini lebih detail, lebih lengkap terkait arahan, kemudian juga seperti apa nantinya detailnya terkait pelantikan besok. Begitu, Gede. Ya, Disti, bisakah Anda memperkirakan berapa jarak antara Monas hingga Istana Kepresidenan yang besok akan dilalui oleh kepala daerah ini? Baik, rupanya kita terputus hubungan dengan Disti. Dan tadi adalah beberapa informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan kami. Ada Jen dari Istana, kemudian ada Henry Aprila, dan kemudian Disti. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Kami terus menanti informasi terkini dari Anda. Ya pemirsa, saat lagi breaking news pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan akan kembali sesaat lagi.